Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang kembali akan bertanding besok menjamu Malut United. Ini tentunya pertandingan yang tidak mudah untuk PSM Makassar meskipun bermain di kandang di Stadion Gelora B.J. Habibie. Karena kita tahu tim ini ya sedikit terluka teman-teman. Di mana 3 laga sebelumnya PSM Makassar tidak mampu meraih kemenangan. 2 di Liga 1 dan 1 di ajang Asian Club Championship atau Shopee Cup leg kedua. Ini benar-benar berat bagi anak-anak asuh Coach Bernardo Tepares, di mana di pertandingan pertama ketika menjamu Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie, kita tahu PSM Makassar dikalahkan oleh tamunya yaitu Bali United. Setelah itu PSM Makassar terbang ke kandang Chong An Hanoi di Vietnam untuk melakoni pertandingan leg kedua menghadapi Chong An Hanoi di semifinal Shopee Cup. Tapi apa yang didapat oleh PSM Makassar? PSM Makassar mengalami kekalahan dan gagal melaju ke final di turnamen Shopee Cup. Makanya aku mengatakan ini tentunya akan menjadi pertandingan yang berat bagi PSM Makassar menghadapi Malut United meskipun berstatus sebagai tuan rumah. Setelah dari Vietnam, kita tahu juga PSM Makassar kembali tidak mampu bangkit di pertandingan di Liga 1 menghadapi PSS Sleman. Kita tahu PSM Makassar sempat unggul terlebih dahulu, tapi PSS Sleman mampu membalikkan keadaan dengan skor 3-1 dan PSM Makassar untuk sementara berada di urutan ke-10 klasmen BRI Liga 1. Dan di pertandingan menghadapi PSS Sleman, kita tahu anak-anak asuh Coach Bernardo Tepares juga mendapatkan ujian yang cukup berat, karena di pertandingan itu ya kalau teman-teman melihat ya tahu sendirilah apa yang terjadi di atas lapangan. Bagaimana pemain-pemain PSM Makassar bereaksi, bagaimana pemain-pemain PSM Makassar memberikan kritikan kepada wasit yang memimpin di atas lapangan, dan bagaimana Yuran yang juga mengeluarkan unek-uneknya tentang kepemimpinan wasit di pertandingan menghadapi PSS Sleman yang juga berujung permintaan maaf Yoram Fernandes. Bukan hanya itu, Yoram Fernandes juga menghadapi tengah terancam terkena sanksi karena unggahan media sosialnya tentang pesepak bolaan Indonesia atau Liga 1 teman-teman. Jadi ya benar-benar anak-anak asuh Coach Bernardo Tepares ya diuji menjelang akhir Liga 1 musim ini. Tapi bagusnya teman-teman, ini sisi positifnya anak-anak asuh Coach Bernardo Tepares, kita tahu tidak ada lagi beban sama sekali. Meskipun saat ini berada di urutan ke-10, ya posisinya di klasmen sudah aman, sudah dipastikan tidak akan terdegradasi. Tim-tim yang ada di zona degradasi tidak akan melewati poin yang dimiliki oleh PSM Makassar saat ini, yaitu 44 poin. Jadi meskipun besok akan menghadapi laga yang tidak mudah, karena kita tahu Malut United adalah tim yang sangat kuat menjelang akhir musim. Mampu mengalahkan Persib Bandung, mampu mengalahkan Dewa United. Dan di dalam skuad Malut United ini ada beberapa mantan pemain PSM Makassar, mantan pilar utama PSM Makassar seperti Yance Sayuri bersaudara. Begitupun dengan Saprudin Tahar. Dan ya, ini pemain-pemain yang bisa merepotkan PSM Makassar karena udah tahu karakter permainan Coach Bernardo Tepares bersama PSM Makassar. Jadi tidak mudah karena beberapa rentetan hasil buruk yang didapatkan oleh PSM Makassar baik di Liga 1 maupun di ajang Shopee Cup, dan tentunya membutuhkan persiapan yang matang, membutuhkan mental yang kuat, mental yang bagus untuk pemain-pemain ini bisa bangkit di pertandingan besok menghadapi Malut United. Apalagi kalau Yoram Fernandes terkena sanksi dan tidak bisa bermain besok, ini akan semakin membuat lini belakang PSM Makassar ya
keteteran, karena di pertandingan sebelumnya kita tahu Alessio Neto juga tidak turun, entah cedera atau bagaimana. Yang jelasnya kita berharap pemain-pemain yang mendapat kepercayaan besok dari Coach Bernardo Tavares ya bisa menampilkan performa terbaiknya. Dan mungkin juga Coach Bernardo Tavares akan melakukan rotasi besok untuk melihat pemain-pemain mudanya, untuk mengseleksi pemain-pemain yang akan bertahan bersama PSM Makassar untuk musim depan. Karena kita tahu ya udah ada rumor-rumor tentang pemain baru PSM Makassar, meskipun liga masih tinggal beberapa pertandingan, tapi ya rumor-rumor transfer udah mulai berhembus tentunya di media-media elektronik maupun media sosial. Begitupun dengan PSM Makassar yang dikabarkan tengah mendekati pemain baru. Entah posisi apa, kita akan menantikan karena ini masih sebatas rumor teman-teman, dan PSM Makassar tentunya akan masih fokus dulu untuk mengakhiri musim ini, baru memikirkan musim depan. Apakah akan mendatangkan pemain baru atau akan mempertahankan semua pemain-pemain yang ia miliki di musim ini. Dan saya tentunya mengharapkan Coach Bernardo Tavares memberikan kepercayaan lebih banyak kepada pemain-pemain muda PSM Makassar, khususnya yang berada di Akademi PSM Makassar, dari Akademi PSM Makassar. Nggak usah target-target juara lah, karena kita tahu PSM Makassar bukan tim seperti Dewa United yang memiliki budget yang berlebih, bukan tim seperti Bali United juga yang memiliki budget yang berlebih, begitupun dengan Persib Bandung. PSM Makassar yang memiliki finansial yang bisa dikatakan pas-pasan teman-teman. Makanya saya ingin PSM Makassar ya membangun pondasi mulai dari akademinya, mengorbitkan ke tim senior, dan berbisnis dari akademinya ke tim senior, dan ya menjual pemain-pemain muda ini jika ada tim lain yang berminat, sehingga PSM Makassar bisa mendapatkan income selain dari sponsor. Dia juga bisa mendapatkan pendapatan dari transfer pemain. Tapi yang menjadi masalah, kita tahu di Liga Indonesia transfer itu ya terkadang tidak terbuka teman-teman. Tapi ya kenapa tidak, kalau memang pemain-pemain akademi dari PSM Makassar punya kualitas, punya kapasitas, bisa menunjukkan kapasitasnya di tim utama PSM Makassar, ya bukan tidak mungkin PSM Makassar bisa profit melalui pemain-pemain mudanya. Karena udah ada beberapa pemain muda PSM Makassar dari akademinya yang mampu bersinar di PSM saat ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita akan melihat untuk musim depan banyak pemain-pemain muda, pemain-pemain dari akademi, dibantu dengan pemain-pemain yang berpengalaman tentunya. Kalau memang ada pemain-pemain yang akan datang, ya tentunya pemain-pemain yang berpengalaman lah, karena itu akan membantu pertumbuhan, akan membantu peningkatan kapasitas pemain-pemain muda yang ada di dalam skuad PSM Makassar, dan itu yang kita harapkan teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan di pertandingan besok menjamu Malut United, PSM Makassar bisa mendapatkan hasil positif dan bisa memenangkan pertandingan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.